orang. Mau nyenggol saya, boleh. Tapi ada batasnya, karena tidak ada batasnya sekarang tahu rasa mereka. Sudah terdakwa, mana ada pengacara jadi pesakitan di sidang. Kedua, basnya sudah dicabut. Itu sudah mematikan karirnya. Mana ada lagi kliennya dia? Mana ada orang yang mau dia pakai? Itulah yang dia tidak tahu. Sudah sampai 6 bulan belum bergulir di persidangan. Nah, kalau seandainya sudah melebihi dari 6 bulan, tentu patut dipertanyakan kalau tidak ada alasan-alasan yang kuat gitu. Kenapa kasus ringan ini bisa berproses sedemikian lama? Tentu kita bisa mempertanyakan kepada majelis hakim. Karena KUHP sudah mengatur, diperkuat oleh SEMA bahwa setiap kasus itu maksimalnya 6 bulan itu harus selesai. Usai sidang diskors hingga 28 Mei 2025, Rasman pun menyampaikan tanggapan terkait situasi persidangan terakhir yang berlangsung pada 22 Mei 2025. Ia pun meminta agar dalam satu kali persidangan maksimal hanya 2 orang saksi yang diperiksa. Permintaan ini pun didasarkannya pada kekhawatiran terhadap kondisi kesehatannya, mengingat ia pun memiliki riwayat hipertensi. Rasman mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kelelahan dan juga tekanan yang berlebihan selama persidangan bisa membuat tensinya pun kembali tidak stabil. Ia juga membandingkan situasinya dengan kondisi Hotman Paris yang pada 21 Februari lalu sempat dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan di Singapura selama 6 hari. Saat itu, keduanya pun sedang menjalani proses persidangan. Namun kondisi kesehatan Hotman pun menurun sehingga tidak dapat berkonsentrasi. Menurut Rasman, setiap pihak dalam persidangan harus diperlakukan sama, termasuk saat mengalami gangguan kesehatan. Ia pun berharap pertimbangan yang sama juga diberikan kepadanya saat menjalani proses hukum ini. Nah, saya sudah lama mengkonsumsi obat hipertensi sejak tahun 2008. Tapi hipertensi saya apakah hipertensi kategori berat? Tidak, karena terkontrol. Tetapi dia bisa seketika naik ketika dia ada pressure di pikirannya yang luar biasa. Lah saya memang asal sidang itu saya bawaannya mana, karena saya lihat ada ketidakfairan di situ. Nah, ketika itu tidak saya luapkan, maka muncul rasa kesal. Nah, kesal itu menimbulkan tekanan, dan kesal itulah yang membuatnya naik. Ditambah sebelumnya saya memang sudah sakit, GERD saya ada. Contoh, ketika Hotman Paris diperiksa sebagai saksi korban, ngawur dia, ngawur. Dan akhirnya benar, dia sakit dan dilarikan ke rumah sakit, bahkan sampai ke Singapura. Saya permintaannya sederhana, sekali seminggu, tiap Kamis. Dan saksinya itu jangan dipaksakan, ya, minimum 1, maksimum 2. Nggak boleh dipaksa, karena kita lagi berpikir lah. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus ngotot banyak langsung diperiksa 3, 4, terus 2 minggu sekali? Pertanyaannya, ada nggak diatur di KUHP? Boleh, kan ditanya sama hakim, apa ada KUHP yang mengatur melarang 2 kali? Sekarang saya tanya, ada nggak di KUHP juga yang melarang boleh 1 kali? Sidang apakah saudara dalam keadaan sehat? Pasti majelis itu bertanya seperti itu. Nah, kalau terperiksa ini atau terdakwa ini dalam keadaan tidak sehat, tentu majelis hakim tidak dapat melanjutkan perkara tersebut. Kenapa? Karena peradilan itu adalah tempat mencari keadilan. Bagaimana bisa mendapatkan keadilan apabila salah satu pihak kondisi keadaan fisiknya dalam keadaan sakit. Satu hal yang menjadi sorotan Rasman dalam persidangan kali ini adalah lamanya proses hukum yang ia jalani bersama Hotman yang kini telah berlangsung selama setengah tahun. Menurut Rasman, kasus ini pun sebenarnya cukup sederhana dan seharusnya tidak perlu berlarut-larut seperti sekarang. Dalam sidang terakhir, Rasman pun kembali menegaskan bahwa ia tidak bersalah atas tuduhan pencemaran nama baik. Ia pun bahkan menunjukkan sejumlah bukti yang dijadikan dasar pembelaannya, termasuk saat ia pertama kali secara resmi menjadi kuasa hukum Iklima. Di sisi lain, Hotman masih bersikukuh pada pendiriannya. Ia pun tetap meyakini bahwa Rasman telah mencemarkan nama baiknya.
Lantas, bagaimanakah tanggapan Hotman atas panjangnya proses persidangan yang melibatkan dirinya dan juga Rasman? Nah, yang perlu kalian ingat, kasus ini adalah kasus remeh-temeh. Ya, dugaan pelecehan yang diduga dilakukan Hotman Paris terhadap Iklim Hakim. Dan kalian udah dengar kemarin cerita itu di situ. Udah disebut kok semuanya. Dialah yang mengatakan bahwa dia dilecehkan. Dengan bukti apa? Dengan bukti capturean, pengakuan dalam mobil 2 kali dilecehkan, pengakuan di apartemen. Nanti juga akan diperkuat oleh saksi saya dari pihak yang mengetahui kejadian itu. Direkam, ya Allah, malu, kata-katanya itu malu. Kenapa? Karena memang harus kita tanya. Jadi katanya request tuh, kata ahli. Masa gue dibilang penjahat? Orang gue nggak penjahat. Kalau dibilang playboy, ya oke-oke aja. Memang gue ganteng, gue kaya, mau apa? Lu juga pasti naksir sama gue. Udah deh, jangan ngomong gitulah. Udah deh, jangan. Serahkan kepada pengadilan. Udah diam aja. Rasman, kau hanya bisanya ngancam-ngancam. Rasman itu, udah diam aja. Rasman itu hanya bisa ngancam-ngancam. Nggak bisa apa-apa dia. Ya? Mana ada pengacara di terdakwa, mana ada pengacara sudah diberikan izin prakteknya. Ya sudah selesai dong, you are finished. Ya, dari segi gantengan coba bandingkan wajahmu Rasman dengan wajah Hotman Paris.